Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah sekaligus calon guru penggerak Angkatan 9, Bapak Jumasus Bandoro SPD. Yang saya hormati Guru Penggerak Angkatan 6, Ibu Sri Irawati SPD. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru yang telah menyempatkan diri hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah CGP Angkatan 9 di TKS Dharma Wanita Lamenta. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif di sekolah CGP Angkatan 9 di TKS Dharma Wanita Lamenta. Tak lupa pula sholawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Kemudian acara selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Marilah kita tundukkan kepala kita sejenak dengan membaca Al-Fatihah. Selesai. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah CGP Angkatan 9 di TKS Dharma Wanita Lamenta. Kepada Bapak Jumasus Bandoro SPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu guru-guru hebat. Coba saya tanya kabarnya. Apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam materi diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Jumasus Bandoro, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumbawa. Di mana rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yaitu ada latar belakang, yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dalam kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah untuk menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan sesuai Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan pembuatan keyakinan kelas bersama wali kelas. Terus suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Adapun tujuan yaitu meningkatkan nilai-nilai kebaikan dalam pembelajaran. Yang kedua, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi tolok ukur saya di sini
timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dan disiplin positif. Murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang sekarang kita beralih ke pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, di sekolah kita pasti ada namanya budaya positif. Jadi di sini saya tanya sekarang, budaya positif itu yang seperti apa dulu? Ya coba teman-teman dulu, biar teman-teman dulu saya nanti akan. Iya, mungkin ada dari teman-teman Jawaban ya. dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya coba sekarang Ibu Novita. Budaya positif yang sering kita tanamkan di sekolah kepada anak-anak yaitu membuang sampah pada tempatnya, Pak. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada teman lain? Ya Ibu Rohani. Berbagi bekal bersama teman-teman. Berbagi bekal bersama teman-temannya, luar biasa. Mungkin ada yang lain lagi? Ibu Yeti. Membudayakan membereskan mainan setelah dipakai. Membudayakan membereskan mainan setelah digunakan. Ya mungkin itu namanya budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Jadi di sini tadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita masing-masing. Next. Nah sekarang kita beralih ke pengertian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, kemarin saya sudah mencoba sama anak-anak murid kelompok B1. Di sini kemarin membuat keyakinan kelas kelompok B TK Dharma Wanita Lamenta. Jadi keyakinan ini kita mendapatkan menjadi kesepakatan kelas kita di sekolah. Nah mungkin ada dari teman-teman yang mau sebagai contoh. Nah Ibu Sedirawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini suatu keyakinan kelas ini adalah suatu imbasan dari kebiasaan kita dari disiplin positif yang telah kita adakan dan diadakan kesepakatannya berupa dengan sesama guru dengan murid, dengan anak. Jadi dalam kesehariannya nanti, misalnya suatu kebiasaan itu dalam misal suatu pelanggaran ataupun yang sesuai dengan etikanya di kelas, kita misalnya bermain di luar kelas semua teman-teman, salah satu contoh untuk mempersingkat waktu Pak. Misalnya dia mengganggu teman, misalnya dalam keadaan sholat. Nah, nanti kita akan mengambil seperti yang kita lakukan di segitiga restitusi nantinya. Nanti akan dibahas nanti untuk selanjutnya bagaimana tindakan untuk segitiga restitusi dengan validasi kesepakatannya dan bagaimana dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya terima kasih. Mungkin ini untuk contoh kalau di luar kelas, kalau anak-anak harus kita suruh istirahat. Mungkin di sana kalau main peluncuran, berarti nanti di sana ada namanya antrian. Biasanya kalau yang di depan duluan meluncur, nanti ke belakang temannya, itu namanya antrian. Mungkin yang itu disampaikan sama Ibu Ira. Kalau di dalam kelas memainkan balok-balok, nanti dia yang akan membereskan mainan itu. Ya mungkin di situ. Next. Nah, di sini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku yang warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama perlu diciptakan dalam disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, jadi kita bersama murid
disepakati bersama teman-teman guru yang lainnya. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi di sini jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikut serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, di sini keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi di sini keyakinan kelas berarti anak-anak yang menginginkannya. Kalau peraturan kelas berarti guru yang menginginkan. Jadi di sini kita keyakinan kelas, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, di sini pernyataan universal. Contohnya mungkin ada yang kasih solusi universal. Ada bertanggung jawab, disiplin, keragaman, adat istiadat kita, iya, misalnya ada agama berbeda, iya, yang juga suku bangsa berbeda, jadi kita saling berkolaborasi. Iya, terima kasih Bira. Nah, terus nomor 3, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi jangan membuang sampah sembarangan tempat. Jadi yang positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah kita masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak, saya menginginkan ini Pak Guru, saya menginginkan ini Ibu Guru. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 2, kelas 5. Nah, di sini setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa bangga. Nah, jadi kemarin kita sepakat sama anak kelompok B. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang disepakatkan kemarin yaitu membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terus yang kedua kemarin, aku anak mandiri dan bertanggung jawab. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan. Nah, itu tadi yang jangan buang sampah sembarangan tempat. Jadi menjaga kebersihan. Terus membawa bekal. Dan yang terakhir, saling menyayangi sesama teman. Next. Nah, jadi yang kedua ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada namanya bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup,
komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Mungkin ada teman-teman yang mau beri masukan ini kebutuhan bertahan hidup. Yang Ibu Ira, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga kalau saya menjadi guru penggerak, kebutuhan untuk bertahan hidup ini seperti makanan, iya, nasi, lauk pauk dan segalanya untuk kita bisa mempertahankan hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa mempunyai energi. iya, terima kasih. Tambahan juga Pak, Mungkin ada dari Ibu Novita. kebutuhan hidup itu juga misalnya dari kebersihan rumahnya. Iya. Rumahnya itu bersih nggak di rumah, terus kesehatannya di apa? Kan kita di sekolah ini setiap bulan mengukur mengukur tinggi Timbangan, badan, ya, menimbang. Menimbang, Juga mengukur. menurut saya termasuk kebutuhan bertahan hidup. Iya, terima kasih Bu Novita. Mungkin di sini kebutuhan bertahan hidup yaitu seperti kesehatan, makan, rumah, dan kebersihan. Ya, terima kasih. Next. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Mungkin di sini teman-teman mungkin sudah mengerti di sini ya. Sudah semua. Nah, alhamdulillah. Jadi next. Dan yang ketiga, penguasaan, kebutuhan dan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kekecewaan bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Mungkin di sini ada masukan teman-teman? Ya, silakan. Nanti Mungkin ada pendapat dari teman-teman? silakan menyampaikan pendapat. Misalnya ini menurut saya kayak penguasaan juga pengakuan atas kemampuannya seperti anak-anak. Kalau misalnya kita lagi mengajar di kelas, Iya. terus kita siapa mau maju ke depan? Saya guru. Ada anak-anak yang menginginkan pengakuan bahwa mereka bisa melakukan hal tersebut. Misalnya kita suruh berdoa atau berhitung, bernyanyi. Mereka mengacungkan tangan untuk maju ke depan. Itu mereka menunjukkan bahwa ada rasa ingin diakui kalau mereka itu bisa. Iya, terima kasih. Mungkin itu untuk keberanian anak-anak ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan. Mungkin next. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, mungkin ada di sini pendapat dari teman-teman, mungkin mencoba hal-hal yang baru. Seperti mana? Saya Pak. Ya, mungkin Ibu Ira. Saya bos seperti hal-hal sekarang yang
kita mencoba hal-hal yang baru. Misalnya dari suatu ice breaking kan bisa toh. Iya, cocok. Dalam kita yang hal yang baru lagi kita mengadakan mau termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak. Iya, terima kasih Bu ya. Mungkin ada dari teman-teman lain? Pas. Ya, next. Dan yang terakhir ini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, mungkin di sini anak-anak, keunikan anak-anak yang ada di sekolah kita. Ya. Jadi next. Nah, di sini 5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh seseorang guru terhadap siswa. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Nah, jadi di sini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia Sekarang yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini mungkin akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Next. Terus yang ketiga ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya murid merasa kecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin
timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Next. Terus ada posisi monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir, manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman dan menyenangkan. Nah, mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang pernah merasakan dari 5 posisi ini di sekolahnya atau di dalam kelasnya. Nah, coba sekarang Ibu Lia Lestari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam saya menerapkan pembelajaran di sekolah, misalnya saya waktu pulang. Iya. Waktu pulang anak berbaris dalam kelas, saya mengadakan misalnya ada pertanyaan, anak coba sebutkan siapa yang tahu namanya malaikat. Nah, yang duluan yang menyebutkan duluan yang pulang, dan yang belum menjawabnya terakhir, dan akan mengulang besok lagi Pak, yang tidak tahu lagi. Iya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Nah, mungkin kita akan membahas menjawab
pertanyaan dari Ibu Lia dulu ya. Ini keyakinan kita masing-masing. Ibu Lia mengatur barisan anak-anaknya. Kemudian siapa yang cepat menjawab dia akan yang pulang duluan. Nah, jadi kira-kira di sini kita masuk ke dalam posisi mana dulu? Posisi mana kira-kira? Teman kah? Pemantau kah? Penghukum kah? Mungkin Di antara itu nanti saya akan simpulkan. Dia teman-teman dia kesempatan bagaimana? Masuk ke posisi mana dulu? membuat merasa bersalah kan biasanya anak-anak itu merasa bersalah jika tidak bisa menjawabnya kan besoknya diulang merupakan suatu PR mungkin. Kalau saya, menurut saya nih, kalau cara ini merupakan cara menghukum. Kenapa demikian? Karena ketika anak tersebut tidak bisa menjawab apa yang guru tanyakan, maka anak tersebut akan lama pulangnya. Dan Iya. itu termasuk ke dalam tindakan menghukum. Iya. Dan ada rasa ketika kita gunakan cara ini, ada rasa di dalam diri anak. Kenapa sih saya nggak bisa pulang cepat? Kenapa sih saya begini? Saya bodoh nggak ya? Kayak gitu. Karena kita menggunakan cara yang menurut saya itu menghukum si anak tersebut. Iya, mungkin dalam posisi menghukum. Jadi di sini anak-anak mengatur baris. Jadi yang cepat menjawab dia akan pulang duluan. Jadi yang tidak bisa menjawab dia kembali ke sana lagi. Mungkin di sini ada kedisiplinan mungkin kembali lagi ya. Ada lagi. Iya. Iya. Dan sebenarnya cara itu merupakan cara yang memacu otak anak untuk berpikir. Ketika hari pertama dia mungkin tidak bisa, tapi ketika hari kedua kita tanyakan lagi, itu akan bisa karena ada pembelajaran di hari pertamanya. Tetapi ada sisi buruknya, yaitu anak itu merasa tertekan dan merasa dirinya kurang gitu. Iya. Itu sisi buruknya, tetapi ada juga sisi kelebihannya. Iya. Terima kasih Ibu Jeti. Saya tambah Kak. Biasanya kalau di kelas saya sama Ibu Beda di kelas saya itu misalnya kita suruh menyebutkan 10 nama malaikat tadi itu. Kalau emang dia tidak bisa, saya suruh berhitung supaya mereka kan sudah tahu berhitung. Untuk memudahkan mereka pulang cepat, saya memudahkannya untuk menyuruh berhitung. Mungkin itu bukan hukuman, mungkin itu solusi. Ya, Solusi supaya dia tidak pulang telat. Memberikan Memberikan pertanyaan lain solusi, ya memberikan Iya. pertanyaan lain itu yang merupakan mungkin solusi. Mungkin ada dari Wira. Ya, memang ide terbaik itu yang ditamakan seperti apa kata tadi itu hal baru ya. Iya. Hal baru yang akan diungkapkan oleh Bu Mija itu adalah suatu hal baru untuk bisa menarik anak lagi untuk lebih dia tidak dalam Mungkin posisi bisa di posisi teman. Iya, di posisi teman. Bisa seorang guru saya berada di posisi teman dengan mengajak dia untuk saling berbagi rasa. Iya. Berbagi rasa. Kalau dari sini dari segi penghukum seperti yang Jeng katakan, ada juga segi penghukum misalnya hukum dan suatu penghargaan kan dalam pembelajaran kita. Misalnya suatu penghukum anak disuruh misalnya yang telat suruh berkeliling di sekitar halaman sekolah, misalnya suruh hormat pada berita, itu adalah sifat menghukumnya itu fisiknya. Kalau untuk yang diberikan konsekuensi, konsekuensi itu yang terbaik biasanya Bun. Itu yang masuk dalam segitiga restitusi nantinya. Konsekuensinya apa? Misalnya kalau dia datang telat, nanti kamu akan berhitung ya, misalnya ke anak-anak caranya. Hitung ya, berhitung nanti ya 1 sampai 10. Mungkin itu dari saya Pak. Sekian. Iya. Terus kalau ini mungkin ada bisik-bisik dari teman kemarin. Iya. Kalau pas waktu upacara, ini anak TK ini. Iya. Anak TK. Pas waktu upacara, jadi di sana dia akan terlambat datang sekolah. Terus dia tidak dikasih masuk sama guru-gurunya karena terlambat. Jadi dia ini kita sebagai apa dulu? Pak, bisa ya, kalau dalam pembelajaran ini kita di posisi manajer. Bisa kita di posisi manajer dalam artian misalnya
suruh dah masuk anak-anak itu. Kita mengajak anak kita sebagai teman, kita pada posisi manajer, misalnya dalam keadaan kita seperti segitiga restitusi. Iya. Ada apa ya, kenapa sehingga kamu ada terlambat? Semua itu akan termasuk dalam kebutuhan dasarnya. Mungkin dia terlambat makan, masuk dalam kebutuhan dasarnya nanti. Dengan universalnya mungkin dia agak tadi pergi ke sholat kan, misalnya ada terlambat untuk sholatnya terus dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini kita tidak boleh menghukum anak, berilah dengan konsekuensi yang dia akan meyakini dari sifat intrinsiknya dari dalam dirinya nanti dia akan saya akan mengikuti ini saya, dan kita akan kembali ke keyakinan kelas seperti yang digayakan dalam budaya positif ini. Misalnya apa kesepakatan dari guru, misalnya kita dalam kedatangan terlambat itu mungkin itu. Iya. Nah jadi di sini Wira, Ya. anak itu terlambat. Ya. Jadi di sana yang piket tidak memberikan dia masuk ke dalam ruangan, ke dalam lingkungan sekolah. Jadi dia posisi penghukum. Iya. Makanya maksud saya Pak, jadikanlah kita seorang guru untuk Iya. memposisikan diri kita sebagai Manajer. menurut Iya. saya. Jadi di sini tidak bisa kita anak-anak walaupun terlambat, ini kan anak TK. Ya ini anak TK. Walaupun dia datang dia jam 8 ya pasti kita terima. Ya sih ibu-ibu hebat. Nah, ya terima kasih. Posisi hukum. Jeda terima ya. Bersemangat. Semangat. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Nah sekarang kembali ke penerapan segitiga restitusi. Sekarang ke penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sisi 1, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Next. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu menjadi perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi,
akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dari langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Next. Ya, mungkin ada dari teman-teman. Mungkin itu saja paparan dari materi yang saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari ibu guru hebat. Mungkin ada masukan. Oh ya. Ya, mungkin dari Ibu Sri Rawati. Ini Pira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita belum yel-yel ya. Salam dulu penggerak ya. Itu dulu penggerak. Ya, kita mulai. Kalau saya mengucapkan salam dulu penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, kita ulangi ya. Salam dulu penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Mungkin sebagai motivasi di sini, ini kan dikit aja. Ya, sebagai motivasi di sini, kita semua telah mengenal apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi, dan setelah sesuai dengan paparan yang telah dipaparkan tadi, hal ini akan membuat kita sebagai pada posisi manajer lah yang paling ideal dari segala sisi hukum dan lain sebagainya. Itu posisi manajer lah yang paling ideal. Dan kalau kita mengenal keyakinan kelas, disiplin positif, diseminasinya ini adalah implementasinya. Implementasi ke hal budaya positif ini termasuk disiplin positif, keyakinan kelasnya ini akan disepakati nanti bersama kita dengan wali kelas dan murid-murid kita, dan kita akan memperkenalkannya kepada wali murid teman-teman kita dan kepada murid kita nanti Bu, supaya dia memahami apa yang sebenarnya, yang bagaimana sifat penghukum dan lain-lain sebagainya. Sekian. Ya, terima kasih atas saran dari Ibu Sri Rawati. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Mungkin masih ada saran dari teman-teman yang lain? Mungkin di sini saya akan mengambil kesimpulan, yaitu masalah budaya positif yang ada di sekolah kita untuk selalu menjalankannya. Budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Mungkin sampai di sini saja paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang begitu menarik dari Bapak Yumasus Bandoro.
Semoga ilmu yang disalurkan kepada kita bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing untuk mendidik anak-anak kita nantinya. Acara demi acara telah kita lalui. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah menyempatkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita atur barisan dulu. Bang. Ayo sekarang bersiap. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Lonceng berbunyi baru di halaman. Bersiap kaki rapat, pegang bahu teman. Tangan ke atas lalu direntang, ke bahu, ke muka, lalu di pinggang. Loncat yang tinggi 1, 2, 3. Mari menirukan burung terbang di udara. Mari menirukan burung terbang di udara. Bersiap. Pada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Ulang lagi 1 kali. Pada kurang kompak. Pada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Nah sekarang Sarah. Bukan terai. Aku Pintar. Iya. Iya. Tapi serang laki. Iya. Hup. Paras. Hup. Abis. Oh, enak. Hup. 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 Hup, pintar. Dulu. Siap? Siap. 1, 2, 3, mulai. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Duduk ke kaki. Tangan diputar. Lung, tangan digulung. Mengikat di pada bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung menjadi 2, ku buat panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung menjadi 6, ku buat 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
kita akan membuat keyakinan kelas pada kelompok B. Berapa? B1 pada TK Dharma Wanita Lamenta. Nah, kira-kira anaknya Pak Guru ini ingin kelas seperti apa dulu? Kelas 1A, kelas 1A, kelas 1B. Iya, ini kita akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelompok B1 TK Dharma Wanita Lamenta. Nah, anak-anak ingin seperti apa dulu? Nah, suka menolong teman, membereskan mainan, membantu teman, menyayangi teman. Apa Mary? Belajar bersama, membawa bekal. Pintar, hebat. Apa lagi? Apa tadi? Bermain bersama, membuang sampah, menyapu halaman. Pintar. Nah, sekarang coba lihat yang ada di papan, yang ada di kertasnya Pak Guru ini, di posternya Pak Guru ini. Kira-kira ini apa ini? Membereskan mainan bersama teman-temannya, bersama ibu gurunya. Boleh membantu ibu guru dan Pak Guru di sekolah? Boleh. Pintar. Terus yang ini pintar, rajin membuang sampah katanya ya. Yakin? Membuang sampah pada tempatnya ya. Terus yang ini rajin membantu teman, membereskan mainan. Pintar. Terus yang ini membereskan mainan. Boneka ini mainan ya. Membereskan mainan juga. Terus membawa bekal, kita makan bersama. Terus yang ini menolong teman. Nah, kira-kira Pak Guru punya gambar di atas meja sana. Ambil satu ya, nanti ditempelkan di sini nanti keyakinan apa yang diinginkan anak-anak ya. Ya kita semangat. Semangat. Mana semangat tuh? Pintar. Nah, sekarang ada lem ya. Lem di belakang nanti tempelkan di sini satu orang satu gambar. Pintar ya? Ya, sekarang ambil di atas meja. Bisa ambil di sini lagi. Ambil di situ juga. Ini ambil di sini juga bisa, Ben. Nah, ini lemnya bentar ya. Ini ambil di sini saya, yang mana maunya anak. Nah, duduk lagi ya, duduk lagi. Duduk. Panggilin Pak ya. Satu sayang. Sudah dilem. Nanti pegang, duduk lagi, panggil sama Pak Guru. Kalau atas ini sedikit, sekitar atas sedikit, Bang Pak. Ya. Mana? Ini atas. Pegang. Nah, duduk lagi buat lingkaran. Duduk. Ini tadi. Nah, tadi kita sudah mengambil kertas. Nah, coba Posia dulu. Posia itu ingin seperti apa yang diinginkan Posia? Harus ini Posia. Iya.
Iya, pintar. Terus Mary. Pak, Haji. Kurang lem Mary. Ayo, kurang lem. Haji, Pak. Haji, Pak. Nah, terus L. Nah, Lula seperti apa yang diinginkan Lula? Maju Lula. Pak Haji. Alula Pak Haji. membersihkan sampah. Duduk. Haji, Pak. Terus Kaisa dulu. Duduk, minta duduk. Panggil. Kaisa membantu teman. Terus L. Oh, cocok ini membawa. Oh, ini hebat. L ini membawa bekal. Pak Haji. Nadine. Haji, Pak. Nadine bermain bersama teman. Haji, Pak. L dulu. Al. Al. Terus ini. Hormat kepada orang tua. Hebat. Sipa menyayangi teman. Terus maju. Abid antrian bermain. Antri. Maju Rapli menolong teman. Siapa lagi? Sarah maju. Sarah, taruh sini Sarah. Apa punya Sarah? Makan bersama. Mama. Dopi membuat keyakinan menyapu, ya? Menyapu. Ya, sekarang Elmi. Alma. Alma membuat keyakinan kelasnya menolong teman. Pintar. Terus maju. Bertanggung jawab membereskan mainan. Membereskan. Tinggal pai. Maju. Pai keyakinannya duduk yang sopan santun. Pintar. Duduk sana pintar. Duduk. Duduk ya, duduk. Sini duduk pintar. Duduk tuh. Gak lupa di mana. Nah. Coba ya, duduk bisa. Duduk tenang, tinggal sebentar sih. Duduk aja. Oke. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, ini tanggung jawab membereskan mainan. Terus membantu. Aku udah punya foto.
Membersihkan sampah. Belajar bersama. Masuk ke sepakatan kelas. Nah, yang pertama tadi senyum, salam, sopan, santun, sapa, ya. Terus yang kedua ada aku anak mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga menjaga kebersihan. Yang keempat membawa bekal. Ya, membawa bekal ke sekolah. Terus yang kelima antrian. Nah, kalau bermain di luar harus antrian. Terus yang keenam dan yang terakhir yang ini menyayangi teman. Ya, menyayangi teman. Nah, jadi tadi ada 20 menjadi 6 kesepakatan kelas kita. Setuju semua? Harus disepakati ya? Ya, nah sekarang kita akan cap jari, cap jempol semua sini ya. Mulai dari Alula. Ini jempol ya. Taruh di sini, taruh di sini. Tunjuk, lihat Pak. Nah. Iya, terus sana ulah duduk, maju, satu-satu lagi. Cepat. Iya, maju. Iya. Iya, maju. Harus disepakati bersama. Maju. Maju. Iya. Duduk. Kalau bisa di sini Dika. Duduk yang Duduk sudah. milik kami nah. Duduk yang sudah. Iya, pintar. Ya. Iya. Kita membuat keyakinan kelas TK Dharma Wanita kelompok B1. Nah, dan ini namanya kesepakatan kelas kita menjadi berapa? Jadi 6 tadi ya. Jadi 20 lembar menjadi 6 kesepakatan kelas. Kita sepakat semua ya? Ya. Nah, pintar. Jadi sudah cap jempol. Berarti harus disepakati aturan-aturannya kelas kita ya, pintar ya? Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang Pak Guru. Pada Pak Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.